Assalamualaikum Ananda semuanya. Waalaikumsalam. Kelas 4 ya? Ya, Bu. Semuanya apa kabar? Baik. Kak Ananda semua belajar? Duduklah dengan rapi, simak dengar seksama, anak ibu semuanya pasti bisa. Bisa. Anak ibu semuanya, alhamdulillah sudah siap untuk belajar. Kita cek kondisinya dulu anak ya. Bagaimana? ATK-nya sudah ada, pensil, buku, nanti pas belajar ada lagi. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya, mejanya sudah rapi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kepada ketua kelas, karena sudah siap, kita langsung berdoa. Kepada ketua kelas, pimpin doanya, nak. Iya, Bu. Teman-teman semuanya, di tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoanya kita sudah selesai. Sebagai bukti kebangsaan kita, alangkah baiknya kita nyanyikan lagu kebangsaan, yaitu dipimpin oleh Ananda Nelmawati. Kepada Ananda Bu Nel, dipersilakan. Baik, teman-teman. 1, 2, 3. Sorak Indonesia merdeka. Sudah, Bu? Ya, terima kasih nak. Ya, Bu. Langsung saja kita kepada pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya, kemarin kita sudah menerima rapor. Betul nggak anak ibu? Tenang, Ya, Bu. di semester 2. Ya, Bu. Semester pertama, pelajaran terakhir yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingatkah anak ibu? Masih, Bu. Yaitu Nabi Muhammad tuh hijrah. Hijrah artinya apa anak ibu? Pindah, Ya, tapi di zaman sekarang kita harus hijrah juga. Bukan berarti kita harus pindah-pindah, tidak. Tapi hijrah dari perbuatan yang jelek kepada perbuatan yang baik. Setuju kan anak ibu semua? Setuju, Bu. Alhamdulillah, semoga anak ibu menjadi anak yang berbakti bagi nusa bangsa dan agama. Amin, Bu. Amin. Iya anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin pada pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, di sini ibu akan bertanya, apakah Ananda pernah mendengar membaca surat At-Tin? Pernah, Bu. Siapa yang pernah dengar? Saya, Bu. Iya, Bu Saya Riri juga, Bu. bisa pernah dengar? Oh iya, Pernah, Bu. pernah dengar Riri, ayat yang surat At-Tin yang pertama coba. Watini wazaitun. Iya, pintar sekali anak ibu, tepuk tangan. Ya. Kemudian, bisakah membaca surat At-Tin dan menulisnya? Bisa. Bu. Kita bisa menulisnya. Belum, Bu. Belum, Bu. Alhamdulillah. Bisa, tapi jelek, Bu. Dengan belajar anak-anak semua bisa menulisnya. Coba Nah, Yulpan yang ada. terakhir, Kak Yulpan bisa nulis. Malas dia tuh, Bu. Malas dia. Jelek. Iya. Jarang nulis dia, Bu. Bukan ini. Iya. Ya, Bu. Pak Yulpan itu pemalas, Bu. Malas ya? Oh, lain Ya, kali Bu. jangan gitulah, Iya, nak. Bu. Baik. Lanjut. Bagaimanakah perasaanmu ketika kamu membaca surat At-Tin? Bagaimana? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Yang benar senang nih. Ya, Bu. Ya, Bu. Senang sekali, Bu. Baca surat At-Tin karena senang. Sering. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajaran. Ibu minta kepada Riri Andola untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Di sana, Ibu. Bisa, Bu. Ya, silakan ditolong dibaca. Jelas Tujuan kelihatan? pembelajaran. Iya. Yang pertama, anak mampu membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil, Bu. Iya, sudah mampukah membaca Quran surat At-Tin? Insya Allah sama mampu, Bu. Alhamdulillah. Yang kedua, coba dengan Rizka. Ya, Bu. Ya. Anak mampu menjelaskan hukum bacaan dalam Quran Surah At-Tin dengan baik, Bu.
Ya, anak mampu menjelaskan hukum bacaan. Kira-kira siapa anak ibu yang bisa menjelaskan hukum bacaan nih? Ada? Bisa, Bu. Tidak, nanti kita Belum, jelaskan ya Dada, semuanya. Saya juga belum, Bu. Julpan bisa jelaskan? Bisa, Bu. Bisa, ya ampun, anak ibu Julpan hebat ya. Lanjut yang ketiga, tolong dibaca Julpan. Saya, Bu. Ya, ya Nismar, boleh juga Nismar. Yang ketiga, Bu, anak mampu menjelaskan pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. Menjelaskan pesan-pesan pokok dalam Quran surat At-Tin. Oh, nanti dengan kita belajar surat At-Tin, kita menjelaskannya, kita bisa mampu. Yang terakhir, ya kepada anak ibu Julpan lah. Oke, Bu. Anak mampu membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. Anak mampu menjelaskan paparannya, yaitu tentang Quran surat At-Tin. Baiklah, Ibu, kita langsung ke materi. Surat At-Tin termasuk surat pendek di dalam Al-Quran. Surat At-Tin terletak pada juz 30 dan berada pada urutan ke-95. Surat At-Tin termasuk surat At-Tin. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin. Nah, sekarang anak ibu sudah tahu bahwa urutan surat At-Tin urutan keberapa anak ibu semua? 95, Bu. 95, Ya, Bu. bagus. Tangan Julpan semangat ya, 95. Iya. Nah, kira-kira dari mana diambil surat At-Tin? Padahal surat At-Tinnya banyak loh, 1 sampai 8. Kenapa disebut surat At-Tin? Dari mana diambil? Dari ayat yang pertama, Ayat Bu. pertama, Bu. Ya, benar sekali. Nilai dari ayat yang pertama. Bu. Oh, Quran surat At-Tin, yaitu dari ayat yang pertama. Ya, di sini kita mari mengkaji lagi dan mengaji Quran surat At-Tin. Kira-kira siapakah yang bisa membaca surat At-Tin nih? Ada? Ada yang bisa baca? Ada, Bu. Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Nova bisa baca? Ya, silakan dibaca. Ada, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Nova ya. Di Ya, Bu. sini anak ibu sudah sering merakiri membaca surat At-Tin karena dari bacaannya, hafalannya, dan bacaannya sudah jelas. Terima kasih kepada Nova. Nah, di sini ibu akan jelaskan kembali karena sesuai dengan tujuan kita tadi, kita akan menjelaskan hukum bacaan yang terdapat dalam surat At-Tin. Ya, sebelum kita kepada hukum bacaan, alangkah baiknya kita baca dulu arti dari surat At-Tin. Ya, yang pertama kepada siapa lah kira-kira nih yang bisa baca nih? Ayat yang pertama. Saya, Bu. Iya, yang pertama kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Bu. Tidak, Cuma Bu. saya dapat, Bu. Dua. Iya, kelihatan, Pendi. Nah, Sudah, Oke. Bu. Nah, ya, siapa yang bisa baca tadi? Ya, Saya, silakan Bu. baca, Nak, Asmida. ya. Terjemahan dari surat At-Tin 1. Nggak kedengaran suara Asmida kemana, Asmida nih? Demi buah tin dan buah zaitun, Bu. Iya, demi buah tin dan buah zaitun. Lanjut. Yang keduanya, Bu. Ya, Ya, yang keduanya demi Gunung Sinai. demi Gunung Sinai. Lanjut. Yang ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Pandemi negeri Mekah yang aman ini. Kita pindah kepada Nelma. Nelma, lanjut nomor 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Iya, yang serendah-rendahnya. Lanjut yang ke-6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Yang tidak putus-putusnya. Lanjut kepada Maisyarot nomor 7. Iya, Bu. Nomor 7. Apa alasanmu? Ya, kita mulai dari apa alasanmu? Apa alasanmu, wahai orang Wahai orang kafir, kafir, mendustakan mendustakan hari pembalasan setelah setelah adanya bukti-bukti itu. Bu? Bukankah Allah hakim yang paling adil. Lah baik, Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Di dalam surat At-Tin ada di sini demi buah tin dan buah zaitun. Kalau kata-kata demi itu biasanya kata apa kan anak Ibu semua? Kata-kata Kata sumpah, Bu. Iya, sumpah. Benar sekali deh ya Julfan. Berarti Allah udah bersumpah loh Ananda semua. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi Gunung Sinai. Demi negeri Mekah yang aman. Ada apa dengan ini semua? Kira-kira siapa yang bisa jelaskan?
Kenapa Allah bersumpah? Julpan bisa jelaskan? Dijelaskan mungkin kurang, tapi yang saya tahu mungkin karena penting, Bu. Karena penting, benar Iya. sekali. Kalau udah bersumpah berarti itu serius loh, ya Iya, nak? iya, Bu. Iya, dia bersumpah berarti sangat serius, ya Del ya? Berarti Iya. itu sampai Allah serius sekali kok demi buah tin, demi buah tin, demi buah zaitun serius sekali loh. Kenapa Allah sampai bersumpah? Baik Ananda, karena buah tin ini adalah buah yang sangat bermanfaat. Siapa yang bisa tahu apa manfaatnya? Nuraida bisa? Untuk lancar, Bu. Manfaatnya untuk Untuk melancarkan untuk apa, peredaran Bu? darah, Bu. Ya Allah, pintar sekali. 4C tidak sia-sia Ibu masuk ke lompat 4C ini ya. Japril, buah tin zaitun itu apa manfaatnya? Tahu enggak? Untuk obat, Bu. Untuk obat. Pernah lihat buahnya? Pernah, Bu, di Nah, televisi. ini anak pintar semua nih. Yang ketiga, demi Gunung Sinai. Kenapa Nismar? Gunung Sinai ini kenapa sampai disumpahkan oleh Allah? Karena Gunung Sinai itu adalah kota yang aman, Bu. Gunung Sinai aman. Nabi Musa, Kota Mekah yang aman. Wahyu, Bu. Jelas Tempatnya coba di Nova, Musa kenapa menerima rupanya wahyu. Nova? Karena Gunung Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu, Bu. Gila lah, benar sekali Nova. Nismar juga gak salah, memang negeri aman juga kok. Terima kasih kepada Nismar, semangat dong nak. Demi Gunung Sinai di sini ada sejarahnya loh, yaitu Nabi Musa menerima wahyu. Yang keempat, sumpah Allah juga nih, demi negeri Mekah yang aman. Siapa bisa jawab nih? Kenapa aman? Kenapa dengan negeri Indonesia nggak aman rupanya? Hah? Bu. Artinya tidak aman, Bu. pernah Baru kasih sedikit, Bu. Hah? Aman Indonesia. Aman dari Aman. Aman tuh kenapa Allah bersumpah Dari dengan kelaparan, negeri Bu. Mekah? Kenapa dengan Karena negeri Mekah adalah Indonesia? tempat Nabi Karena kotanya Nabi suci, Bu. Muhammad, Bu. Iya benar sekali. Nah ini siswa aktif Sinel, tepuk tangan tuh Sinel ya. Karena kota itu adalah kota suci Ananda semua. Berbondong-bondong lo masuk ke sana sampai antrian bertahun-tahun. Ya baik, kita lanjut pembelajaran kita, yaitu kecuali. Nah, kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman di sini bagaimana nih? Orang yang melaksanakan sholat, Bu, yang taat pada perintah Allah. Iya, orang yang melaksanakan sholat, yang taat pada perintah Allah, itulah mendapat pahala yang tiada putus-putus. Nah, Yang ketujuh, alasan orang kafir, kenapa mereka mendustakan? Padahal sudah jelas loh, sampai sekarang kota Mekah tidak ada sepi pengunjung. Dan sampai sekarang orang beriman pasti dianggap baik. Mengapa mereka selalu mendustakan? Padahal yang terakhir bukankah Allah hakim yang paling adil? Baik Ananda semuanya, kita mari mengenal hukum bacaan. Jelas enggak anak ibu? Jelas? Masih Jelas. semangat? Tepuk semangat dong. Oke. Tepuk semangat. Say. Semangat. Semangat. Senyum sedekah. Sedekah paling murah adalah senyum. Cheese. Oh iya, semangat anak ibu. Nelmanya itu senyumnya itu menggoda banget kayaknya. Udah sarapan atau belum? Udah. Baik, ini akan ibu tampilkan sampai ke di sini adalah ada beberapa huruf hijaiyah. Kira-kira huruf apa Nanda semua nih? Izhar, Bu. Ishar. Iya, tepat sekali, Nova Ishar. Berapa jumlah hurufnya? 6, Bu. 6, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini hukum bacaan apabila nun sukun atau mati maupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini maka dibacalah izhar. Itu adalah kelas. Bagaimana contohnya? Ajrun ghairu mamnun. Yang kedua, Nun. ini ada huruf banyak loh. Ini huruf apakah kira-kira nih? huruf ikhfa, Bu. Ya, Ifa. Ifa, Ifa Bu. itu jumlah hurufnya berapa nih, Nisma? Apa, 15. Bu? Berapa jumlahnya? 15, Bu. 15, Bu. 15 ya. A sampai Pa ya. Ini juga sama dengan di atas. Apabila nun mati bertemu dengan huruf yang 15 ini maupun tanwin bertemu dengan yang 15 ini maka dibaca dengung. Ilsa. Nah, nun mati bertemu dengan sin. Ya. Ilsa, insana. Nanti anak ibu akan cari di dalam surat At-Tin apa sajakah contoh ifa. Lanjut. Di sini juga ada hurufnya. Huruf hijaiyah juga nih.
Ini kira-kira huruf apa kan Anda semua? Rizka, ini huruf apa ini? Huruf ya. Ya, wa, min. Nun. Nun. Huruf Apa min. namanya? Huruf apa? Huruf waw. Ya, wow. Hmm. Disebut dalam tajwid, apakah ini? Idgham, Bu. Idgham, Bu. Idgham. Ya, idgham. Idgham itu memasukkan suara mati ke dalam huruf yang di depannya. Contohnya, su'u, bau, wakobail. Jadi, tanwin bertemu dengan waw, maka dibaca tanwin ini masukkan ke dalam huruf waw. Su'u, bau. Ya, lanjut di bawah lagi ada huruf satu lagi nih. Huruf apa ini? Huruf iklab, Bu. Huruf Iklab. juga, Bu. idgham juga. Iya, ini ada di dalam Quran surat At-Tin juga, yaitu tanwin bertemu dengan ro. Karena kalau di atas dimasukkan surat dengung, kalau di bawah tidak ada dengungnya lagi. Ghafurur Rahim, ya. Ghafurur Rahim. Tanwin dimasukkan ke dalam huruf ro dan suara tanwinnya hilang. Yang terakhir huruf apa ya? Ba. Huruf Iklab, Bu. ba. Huruf ba ini disebut huruf Iklab. Iklab. di dalam surat At-Tin juga ditemukan. Wallahu basirum bima ta'malun. Jadi di sini tanwin bertemu dengan huruf ba, suaranya berubah loh Anda semua. Menjadi suara apa? Suara Mim, Bu. Bingung, Bu. basirum basirum bima. Tanwin bertemu dengan huruf Ba. ya. Jadi Anda semua sudah paham tidak tentang hukum bacaan? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran selanjutnya yaitu pesan pokok. Dalam surat At-Tin membuat pesan kepada kita. Kira-kira bisa enggak anak ibu mengemban pesan ini? Jangan Allah berpesan loh kepada kita, kita sia-siakan. Ya, yang pertama coba dibaca Julfan apa pesannya? Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Iya, sangat bentuk sebaik-baiknya. Coba kita perhatikan loh. Kita tubuh kita ini, bagaimana kalau mata kita taruh belakang satu, di depan satu, bagaimana mau berjalan? Bisa tidak? Tidak, Bu. Tidak. Alhamdulillah ditekan semua, Bapak Ibu. Satu Coba nanti. perhatikan bentuk tubuh kita. Hidung. Bagaimana kalau ke atas hadap lubangnya hidungnya? Terbayang? Masuk air hujan, Bu. Menampung air, Bu, kalau Iya, ada dan hujan. ini makhluk dari bentuk yang sebaik-baiknya. Mulai dari makhluk Allah ciptaan, malaikat, apalagi hewan, tumbuhan, kitalah yang paling sempurna anak semua. Jadi Allah berpesan loh kepada kita, kita sudah diciptakan sebaik mungkin. Yang kedua, coba dibaca Rozaini. Baik, Bu. Dan akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Bu. Nah, itu pesan Allah loh. Tolong didengarkan ya Nanda. Allah akan mengembalikan kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Mana tempat rendah-rendah tuh anak ibu? Di neraka, Bu. Di neraka. Ada yang bisa jelaskan yang lain? Ke dalam kubur. Nah, tengoklah. Kalau ayam mati mana dikuburkan dilempar saja. Kalau kita ada dilempar? Tidak, Bu. Tidak, harus dikuburkan sebaik mungkin sesuai dengan agama kita masing-masing. Namun, kecuali orang yang beriman beramal soleh, yang beramal soleh ini akan lebih bahagia nanti di akhirat. Jadi, pesan Allah yang kedua kepada kita, jadilah orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, coba dibaca Riri Andola. Orang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya, Bu. Ya, tepat sekali Ananda. Orang beriman ini akan memperoleh pahala, tidak putus-putus. Jangankan di akhirat, di dunia seperti itu. Orang yang beramal soleh, kita cenderung senang melihatnya. Orang yang beriman juga seperti itu. Baik, kita lanjut. Kira-kira ada enggak pertanyaan anak ibu semua sebelum kita masuk kepada asesmen? Tadi sudah ibu jelaskan mulai dari hukum bacaan, artinya, dan pesan pokoknya. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ya? Masih bisa? Masih bisa? Bisa. Iya. Oh, bisa. Lanjut kepada di sini ada asesmen nanti. Tolong dicarikan di dalam Quran surat At-Tin tadi, yaitu hukum bacaan. Seperti ini contohnya, izhar. Nanti akan dikasih nilai. Ya, sebelum kita masuk kepada asesmen, kita bagi kelompok anak ibu ya. Kita menjadikan 3 kelompok ya. Kepada Julpan, Ya, ini Bu. bagian kelompoknya dijemput ke atas ke depan. Ya, Bu. Kepada Lili Andola dan kawan, ini jemput ke depan. Kepada Nyalmawati, jemput kertasnya ke depan. Jadikan dia kepada kerja kelompok ya Nanda. Iya, Bu. Kita dimulai kerja kelompoknya. Bisa, Bu. Nah, apa saja yang mau didiskusikan? Yaitu tentang
menulis Quran surat At-Tin dengan tulisan Latin? Ibu kira ini sangat mudah loh. Ada yang tidak bisa jawab? Watini wa zaitun. Bahasa Indonesia-nya dibuat, Bu. Iya, tepat sekali Ananda, buat dengan bahasa Indonesia. Karena kita belajar menulis dan membaca. Membaca. Nah, Ibu tunggu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Udah siap? Udah, Bu, udah siap nih. Udah. Udah, Kami udah siap. Lanjut penilaian kelompok kedua. Nanti di sini juga akan Ibu kasih, yaitu tugas kelompok. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwasanya Quran surat At-Tin itu di dalamnya Allah sudah berpesan kepada kita. Setiap pesan seseorang maupun orang lain, apalagi Allah, tolong diemban Ananda semua. Diingat, dilaksanakan dengan baik. Bu. Semoga kita menjadi anak yang beriman. Iman. Lah, sebelum kita tutup, Ibu mau bertanya, kira-kira siapakah di antara anak Ibu yang sudah paham dengan surat At-Tin? Siapa yang sudah paham? Saya sudah paham, Bu. Bu. Saya paham semua. Tolong disimpulkan anak Ibu, Sudah, tolong Bu. kita simpulkan bersama. Tolong Rozaini, satu, apa yang dapat anak Ibu simpulkan dari pembelajaran kita tadi? Mengenai buah tin dan buah zaitun, Bu, dan kota yang aman. Nah, jadi Rozaini sudah menyimpulkan bahwasanya buah tin, buah zaitun, kota yang aman, itu sudah disumpahkan oleh Allah. Oleh Allah. Lanjut. dibuktikan. Yulfan, Ya, Bu. kesimpulan selanjutnya apa yang dapat disimpulkan, Ananda? Allah menciptakan manusia, Bu, dengan yang sempurna. Sebaik-baiknya. Yang sempurna kayak Ya. Julpan ya, sudah Ya. sempurna, dah gagah, ganteng lagi, Makasih, Bu. hebat lagi, iya, sudah sempurna. Nuraida bisa disebutkan lagi kesimpulannya? Tuhan adalah hakim yang seadil-adilnya, Bu. Iya, tepat sekali Ananda. Allah adalah hakim yang paling adil karena Allah tidak pilih kasih. Iya, Tidak Bu. sama dengan kita, Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa kemuliaan, bukan orang yang cantik. Baik Ananda semua, karena semuanya sudah paham, ucapkan terima kasih atas semuanya. Semoga ke depan menjadi anak yang semangat terus dalam belajar. Bagaimana Amin, perasaan amin, Ibu Bu. setelah belajar ini? Bagaimana perasaannya? Senang, Bu. Senang? Senang sekali, Bu, karena udah Senang paham sekali. pelajarannya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu kasih tugas ya Ananda. Oke, Nah, Bu. tugasnya Saya, Bu. yaitu, tadi ada sebagian yang belum hafal. Jadi tugas Ananda semua menghafal Quran surat At-Tin di rumah. Dihafal Quran surat At-Tin di rumah. Semoga ke depannya besok pertemuan selanjutnya Ibu akan meminta satu persatu membacakan Quran surat At-Tin dengan bacaan yang benar. Siap Ananda? Siap, Bu. Siap? Iya, Siap, Alhamdulillah. Lanjut kepada Julpan, tolong ditutup acara kita ini dengan berdoa. Ya, Bu. Ya. Teman-teman semua di tempat duduk siap. Bersyukur. Salam kepada Ibu Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, karena semuanya sudah selesai, pertanyaan sudah siap, tidak ada lagi yang mau bertanya, sudah semangat, tugas sudah dikasih. Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga minggu depan kita sudah siap kembali. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.